Halo semuanya, selamat datang di channel saya, channel Sudizaro Medeva. Baiklah, sebelum kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, silakan berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar di kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran yang pertama. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar bagaimana hewan berkembang biak dan juga bagaimana atau apa manfaat hewan bagi manusia. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Jadi adik-adik di Asia Tenggara ya, yang kemarin kita sudah bahas, yaitu di ASEAN atau negara tetangga kita. Baca teks berikut dan amatilah gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah putih. Ya, itu adik-adik, atau anak-anak semua di negara-negara tetangga kita, yaitu Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Gajah putih itu dianggap sebagai yang suci, yang bersih. Jadi sehingga usaha ini sangat bagus, namun ya, gajah putih itu sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Karena pemiliknya harus menyediakan makanan. Jadi ada makanan khusus untuk gajah putih. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara-negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Jadi anak-anak semua atau adik-adik semuanya, kita di Indonesia itu luas pulau lautan kita mencapai 5,8 juta kilometer persegi dan banyak isinya, banyak isi lautan kita itu ikan-ikan. Ya. Salah satunya adalah ikan tuna. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita, yaitu burung takur dahan, hidupnya di Malaysia. Jadi ada burung ini namanya burung takur dahan, hidupnya di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi di negara Malaysia. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan-hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Tentu adik-adik bisa ya. Itu nanti bisa dicari di perpustakaan atau di internet. Catatlah temanmu pada tempat yang telah disediakan. Beberapa hewan yang hidup di Asia Tenggara yaitu harimau, kerbau, elang, singa, komodo, orang hutan, buaya, koprei, sapi, kura-kura, dan lain-lain. Jadi adik-adik masih banyak lagi yang lain, nanti bisa anak-anak atau adik-adik semua bisa
membaca bukunya, cari di perpustakaan atau di internet. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu cara hewan berkembang biak? Jadi adik-adik, hewan itu juga berkembang biak. Untuk apa dia berkembang biak? Salah satunya itu untuk melestarikan jenisnya. Atau disebut untuk menghasilkan keturunan. Jadi keturunan itu harus dilestarikan. Begitu dengan hewan. Nah, bagaimana cara hewan melestarikan keturunannya? Atau bagaimana cara hewan berkembang biak? Hewan berkembang biak dengan 3 cara. Jadi ada 3 cara hewan berkembang biak, yaitu 1 bertelur atau ovipar. Yang kedua, beranak atau vivipar. Yang ketiga, bertelur dan beranak atau ovovivipar. Bertelur atau vivipar seperti pada gambar-gambar begini, ada ayam, ya, ada burung, ada ular, ya. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Nah, jadi itu adik-adik ya, seperti terlihat pada gambar, banyak lagi hewan-hewan lain yang berkembang biak dengan cara bertelur atau disebut ovipar. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Cara berkembang biak yang kedua itu beranak atau vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Contohnya sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Ya, tentu anak-anak atau adik-adik bisa ya menemukan contoh-contoh hewan yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan, atau bahasa lainnya disebut vivipar. Ingat ya, beranak ya disebut vivipar. Yang ketiga yaitu bertelur dan beranak atau ovovivipar. Nah, ini hewan-hewan yang bertelur dan beranak. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada. Contohnya ada ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Nah, jadi itu adik, kadang-kadang itu ya seperti itu, di dalam telur ular itu ya sudah ada anaknya. Jadi dia bertelur sama melahirkan. Berkembang biakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovivipar lainnya? Nah, terus anak-anak atau adik-adik bisa menyebutkan contoh hewan ovovivipar yang lainnya. Tulislah manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar adalah, jadi anak-anak yang dicari, diisi apa manfaatnya, apa gunanya, ya. Begitu juga dengan manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar. Jadi apa saja ya manfaat perkembangbiakan daripada hewan secara vivipar. Jadi anak-anak semua belajar mencari informasi, baik dari buku, bisa dengan orang tua, bisa dengan kakak kalian,
bisa juga melalui internet ya. Anak-anak harus belajar. Bapak di sini tidak kasih tahu semua, tentu kalian juga harus belajar ya. Saya percaya kalian tetap belajar. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan, ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonominya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Jadi anak-anak atau adik-adik semuanya, kawasan Asia Tenggara atau ASEAN itu merupakan satu jembatan kawasan antara negara Eropa dan negara-negara di Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Yang pertama yaitu negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Nah, sekarang ini adik-adik, negara kita negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Jadi kita bersyukur adik-adik atau anak-anak semuanya kita berada di negara kepulauan, di negara Indonesia. Negara kita ini sangat kaya. Ya, tinggal adik-adik nanti anak-anak yang akan mengembangkan, makanya belajar dari sekarang dengan teguh tekun karena Indonesia ini merupakan negara yang sangat kaya hasil buminya. Terlebih yang terakhir tadi kita baca yaitu Indonesia merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Baik di dalam laut, ya, pemandangannya indah-indah. Jadi itu anak-anak harus belajar untuk mengembangkan negara kita. Sekarang negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Negara Laos. Laos bertentangan dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong.
Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Sekarang Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Sekarang negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Sekarang negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Jadi adik-adik, Singapura itu merupakan negara transit. Transit itu artinya perpindahan barang. Ya, contohnya dari apa tadi? Dari Eropa dibawa ke Asia Timur. Jadi di situ ditransit, dipindahkan, lalu dibawa. Nah, makanya negara ini sangat kaya, strategis. Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Dan itu perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri yang merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasil utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Sekarang negara Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, di pembicaraan sebelumnya kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kehidupan sosial budaya. Untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonomisnya. Tulislah hasilnya dalam bentuk diagram Venn berikut. Jadi anak-anak, ini kita mengerjakan lagi salah satu tugas kita, yaitu dalam bentuk diagram Venn, ya. Ini kita bandingkan negara-negara dari sisi atau dari kehidupan ekonominya. Kalau kemarin di yang pembelajaran pertama, ya, itu kita bandingkan soal sosial, kehidupan sosial budaya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kehidupan ekonominya. Ini contohnya, ya, nama negaranya apa? Nah, contohnya nama negaranya Indonesia. Negara yang lain yaitu Malaysia. Nah, ini yang kita bandingkan, negara Indonesia dan negara Malaysia. Bapak kasih contoh. Nah, ini persamaannya, ya, negara Malaysia ini di bidang ekonomi yaitu tentang perindustrian, pertanian, tekstil, pertambangan, ekspor minyak dan gas bumi. Nah, jadi Indonesia di bidang ekonomi dan Malaysia sama tentang perindustrian. Apa perbedaannya? Nah, ini kita tulis di luar, ya. Nah, perbedaannya di negara Indonesia, pariwisata merupakan sumber daya alam yang melimpah. Sedangkan di Malaysia, perdagangan internasional. Nah, seperti itu adik-adik atau anak semuanya. Nanti cari negara lain, ya. Contohnya Singapura dengan Thailand, Thailand dengan Laos dan lain sebagainya. Apa persamaannya? Cari di buku-buku lain
Selain daripada itu juga bisa dicari di internet, ya. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini juga kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Nah, ini teksnya adik-adik ya. Saya akan bacakan dan dengarkan. Bebek adalah unggas yang hidup di darat, tapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Karena hal itu bulunya memiliki kelenjar minyak. Jadi bulu bebek itu adik-adik memiliki kelenjar minyak. Lapisan berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, ini bacaannya, ya. Ini ceritanya. Lalu adik-adik membuat sebuah yang namanya ide pokok. Nah, ini saya sudah buat paragraf 1 ya. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, apa ide pokoknya adik-adik atau anak-anak semuanya? Yaitu bebek adalah unggas yang bermanfaat. Kesimpulannya adalah bebek adalah unggas yang hidup di darat dan dimanfaatkan daging dan telurnya. Jadi itu adik-adik di paragraf pertama ide pokoknya. Dan juga kesimpulannya saya sudah kasih contoh. Sekarang ini paragraf kedua. Silakan anak-anak cari ide pokoknya apa dan buat satu kesimpulan. Dan kemarin kita sudah belajar ini terus ya di subtema 1 subtema 1 ya. Kita sudah belajar di subtema 1, pembelajaran 2 kalau tidak salah ya. Jadi anak-anak semua belajarlah. Ya, jangan malas, silakan ulangi lagi, ya, biar bisa anak-anak memahami. Nah, demikian ada pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akan berpisah, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Segala kekurangan, kelemahan, saya minta maaf baik dalam bentuk penyampaian, cara membacanya kurang tepat. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum kita akan berpisah, Bapak ingatkan kembali atau saya ingatkan kembali tentang protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker, dan yang terakhir yaitu menjaga jarak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.